Selamat pagi pemirsa, masih ada saja caleg yang bertingkah aneh gara-gara gagal mengoleki suara dalam pemilu kemarin. Di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur ada caleg yang nekat memblokir jalan desa karena perolehan suaranya tipis. Wah, ini selalu ada-ada aja Yudaya, apalagi kalau habis pemilu selalu ada cerita yang seperti ini. Selain itu ada juga perkembangan informasi terkait santri Ponpes di Kabupaten Kediri yang meninggal diduga karena dianiaya. Ternyata Ponpes tempat korban menimba ilmu belum mengantongi izin dari Kementerian Agama. Simak informasi selengkapnya bersama saya Dea Kartika. Dan saya Yudi Yudawan, inilah Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Lantaran perolehan suara tidak mencapai target kemenangan satu kursi DPRD, seorang caleg di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur memblokir jalan desa yang melintas di atas tanahnya. Sementara di Subang, Jawa Barat, seorang calon anggota legislatif menyalakan ratusan petasan di atas menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Kabupaten Patok Besi, Subang. Video akun TikTok Sataus Baper yang viral di media sosial ini memperlihatkan aksi pembangunan tembok pada ruas jalan desa yang dilakukan oleh pendukung Marcellus Budobata. Marcellus Budobata adalah seorang calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil ND 4. Dalam pemilu 14 Februari lalu, Marcellus gagal meraup suara yang cukup untuk mengantarnya ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten ND. Marcellus merupakan mantan kepala desa dan sekaligus mosalaki atau kepala suku. Merasa kecewa, Marcellus memblokir jalan desa dengan tembok, sebab tanah yang digunakan untuk jalan desa ini adalah tanah milik orang tuanya sejak tahun 1984. Pembangunan tembok yang dilakukan pada 24 Februari lalu ini menyebabkan akses ratusan warga di dua desa, yakni Desa Nuamuri Barat dan Desa Wolokelo dari Jalan Trans Flores terputus. Menanggapi penutupan akses publik ini, Kepolisian Polres ND mengaku telah melakukan mediasi sejak Minggu 25 Februari pasca penutupan akses, namun tak ada titik temu. Meski demikian, akhirnya polisi mendesak agar blokir dibuka supaya warga desa bisa melintas. Ini salah satu keluarga dari yang bersangkutan, tanpa dihadiri yang bersangkutan karena yang bersangkutan sementara memantau perolehan suara di PPK kecamatan. Lalu disepakati bahwa akses jalan ini harus tetap digunakan oleh masyarakat karena kepentingan umum gitu ya. Sehingga disepakati untuk dibongkar bangunan itu. Meski tembok sudah dibongkar, kendaraan roda 2 dan 4 belum diperbolehkan melintas. Mencegah timbulnya konflik, kepolisian terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dalam video viral, seorang calon anggota legislatif yang diketahui bernama Ahmad Rizal melakukan aksi yang tidak terpuji, yakni menyalakan ratusan petasan di atas menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Subang. Selain itu, ia juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak ia jadi anggota dewan terpilih. Lagi tiduran, saya terus mendengar petasan teh badan gemetaran semuanya, jantung berdebar-debar. Nah, terus biasanya ke WC juga sendiri, sekarang dan nggak bisa berdiri. Gitu. Itu setelah mendengar petasan, Pak? Iya, setelah mendengar petasan. Petasannya banyak? Oh, bukan banyak lagi. Dari sana ke situ tuh dari luar. Bakar petasan itu kan bukan satu kampung, 8 kampung. Betul. Tetapi kenapa cuma Sengon doang yang bermasalah? Ya, betul. Nah, itu. Yang lain gak masalah. Kenapa yang bermasalah cuma Sengon? Dari keterangan warga, aksi sang caleg dilakukan setelah dia kesal kalah dalam pemilu oleh caleg sesama satu partainya. Tim Liputan CNN Indonesia.